dirahmati Allah, mari kembali sepenuh hati kita menyampaikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi hari ini hanya atas izin dan rahmat Allah Jualla bersama-sama kita telah dapat melaksanakan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang bersama kita mengawalinya dari ayat ke-18 sampai dengan ayat ke-20 dari surah ke-18 surah Al-Kahfi. Mudah-mudahan melalui perjuangan, kesabaran, ikhtiar yang kita lakukan di dalam menyiapkan diri, melaksanakan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu rahmat, barakah, dan hidayahnya untuk kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, baiklah Bapak dan Ibu, sebelum kita melanjutkan penelusuran pesan-pesan yang terdapat di dalam ayat ke-18 yang kita baca pada pagi hari ini, sebagaimana biasanya alangkah baiknya apabila kita memperhatikan sejenak pesan-pesan yang telah kita dapati di dalam melaksanakan pembacaan ayat-ayat yang sebelumnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sebagaimana judul daripada surah ini sendiri, nama surah ini sendiri, dan melalui ayat yang kita baca dalam beberapa hari ini, maka kita masih membahas dan mendapati bagaimana pesan yang Allah hadirkan untuk kita semuanya terkait dengan peristiwa Ashabul Kahfi, yaitu kelompok pemuda yang Allah selamatkan, yang Allah berikan dan Allah tunjukkan segala kebesaran Allah dengan Allah menidurkan mereka selama 309 tahun di dalam goa itu. Dan kalau misalnya kita berbicara mengenai goa ini, Bapak dan Ibu, tentunya mengingatkan pula kepada kita semuanya bahwa apabila begitu banyaknya pembelajaran yang kita dapati dalam peristiwa Ashabul Kahfi, yaitu kelompok pemuda-pemuda yang tinggal selama 309 tahun di goa itu sendiri, maka bukankah sebetulnya di dalam perjalanan kehidupan Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW, bukankah diawali dengan Rasulullah SAW bertahanut selama 3,5 tahun di Gua Hira itu sendiri. Dan bahwa betapa Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu pertamanya ketika berada di Gua Hira, yaitu 5 ayat yang terdapat dalam surah Al-Alaq itu. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra' wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Dan bahwa kalau misalnya kita ingat Bapak dan Ibu bahwa bagaimana Rasulullah SAW berdiam diri di Gua Hira itu yang begitu jauh dari kota Mekah, sesungguhnya adalah Rasulullah bertahanut di sana, merenung di sana, menyikapi atas segala sesuatu yang berlaku pada kaumnya, di mana segala perbuatan kemungkaran telah berlaku pada saat itu, sampai dengan menguburkan anak perempuan hidup-hidup pun menjadi bagian budaya dan sesuatu yang dilakukan di dalam masyarakatnya. Betapa Rasulullah SAW sejak kecil terpelihara segala tindak tanduk dan akhlaknya, dan bahwa betapa Rasulullah SAW merenung dan kemudian bertahanut selama 3,5 tahun di Gua Hira itu sendiri. Dan betapa kalau saatnya kita memperhatikan kesenadaan antara apa yang terjadi pada Ashabul Kahfi, yang mereka meninggalkan kotanya, meninggalkan negerinya dikarenakan perbuatan mungkar yang berlaku di sana, dan begitu pun pada diri Rasulullah SAW. Dan kemudian kalau kita berbicara goa ini pun mengingatkan kita pula Bapak dan Ibu bahwa dalam peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW pun di dalam pengejaran, dalam upaya pembunuhan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy ketika itu, bahwa bagaimana Rasulullah bersama sahabat tercintanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dan kemudian bersembunyi di salah satu goa yang terdapat di Jabal Sur itu sendiri. Dan bahkan kita bisa mendapati bahwa Allah pun menurunkan firman-Nya pada saat itu ketika mendapati kegalauan yang terdapat pada diri Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dan disitulah Allah menentramkan Rasulullah SAW dan begitu pun sahabatnya. Nah, sehingga sesungguhnya ketika kita berbicara mengenai masalah goa ini, sesuatu yang tidak asing sesungguhnya Bapak dan Ibu. Dan bahwa betapa sesungguhnya kita dapati bagaimana dalam Ashabul Kahfi ini mereka tidak hanya tinggal di dalam gua secara fisik, tetapi bagaimana mereka menjaga ketaatan dan ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan begitu pun Rasulullah SAW.
Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, goa adalah merupakan salah satu tempat yang Allah hadirkan di muka bumi ini. Dan kalau saya bagi Bapak dan Ibu yang boleh jadi pernah berwisata ke beberapa negara, terutama seperti apa yang saya pernah lihat Bapak dan Ibu di salah satu kawasan di negara Turki, itu begitu banyaknya rumah-rumah yang terdiri dari goa-goa itu sendiri. Dan betapa sesungguhnya kalau kita refleksikan di dalam kehidupan kita sekarang ini, memang kita perlu mencari tempat, bukan pengertian dalam goa secara fisiknya, tetapi bagaimana kita mendapatkan tempat yang betul-betul menjadi tempat yang sangat nyaman untuk kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya Bapak dan Ibu, goa bukan hanya secara fisik semata, tetapi bagaimana kita menjadikan pikiran kita, hati kita adalah merupakan bagian daripada goa kita ketika kita berinteraksi secara pribadi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah jaga bukan hanya goa, bukan hanya rumah kita, terutama yang Allah jaga adalah hati kita, pikiran kita, yang boleh jadi hal itu adalah merupakan bagian daripada goa yang Allah ciptakan bagi kita semuanya di dalam kehidupan ini. Betapa bahagianya Bapak dan Ibu kalau kita bisa menjaga pikiran kita, goa pikiran kita dan goa hati kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga boleh jadi kita berdiam di rumah yang sangat kecil dan sempit, namun ketika Allah hadirkan kebahagiaan goa yang lapang di dalam diri kita semuanya, maka boleh jadi itulah kebahagiaan hakiki yang Allah berikan untuk kita semuanya. Sehingga mudah-mudahan Bapak dan Ibu ketika Allah menggambarkan secara detail untuk kita semuanya, bagaimana para Ashabul Kahfi ini berada di dalam goa, dan bahkan Allah gambarkan bahwa bagaimana mereka berada dalam keadaan tidur mereka, dan bahwa bagaimana Allah menjaga mereka dengan Allah hadirkan bayang-bayang yang tidak membakar mereka, tetapi bayang-bayangan yang hadirkan, sebagaimana Allah sebutkan di dalam ayat yang kita baca pada ayat ke-17 kemarin, engkau akan melihat matahari bila terbit condong dari gua ke sebelah kanan, dan bila terbenam menjauh ke sebelah kiri, sedangkan mereka berada dalam ruangan yang luas di dalamnya. Itulah sebagian tanda-tanda kebesaran Allah. Barang siapa mendapat petunjuk Allah, itulah petunjuk yang benar. Tetapi barang siapa dibiarkan tersesat, maka tak ada pelindung dan pembimbing baginya ke jalan yang benar. Bahwa betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mencintai seseorang, maka Allah akan jaga hambanya. Sebagaimana Allah tunjukkan kepada kita semuanya, Allah jaga dan pelihara para Ashabul Kahfi ini. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan bagi kita semuanya untuk dapat kita menelusuri pesan-pesan yang terdapat pada 3 ayat terakhir pada pagi hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada ayat ke-18, wa tahsabuhum ayqadha wa hum ruqud wa nuqallibuhum dzatal yamini wa dzatas shimal wa kalbuhum basitun dhira'aihi bil wasit law ittala'ta 'alaihim lawallaita minhum firara wa la mulita minhum ru'ba. Engkau mengira mereka bangun padahal mereka tidur, dan kami balik-balikkan mereka ke kanan dan ke kiri. Anjing mereka merentangkan kedua kaki di depannya di ambang pintu. Kalau engkau melihat mereka, tentu kau akan berbalik lari dari mereka dan penuh rasa takut. Sebelum kita menelusuri lebih lanjut, saya ingin sekali rasanya membacakan atas apa yang dituliskan dalam referensi yang kita gunakan pada pagi hari ini, sebagaimana terdapat dalam catatan kaki dalam tafsir Abdullah Yusuf Ali. Engkau mengira mereka bangun. Barangkali mata mereka terbuka, meskipun perasaan mereka terpatri dalam keadaan tidur. Mereka berbalik ke samping kanan dan kiri, seperti halnya orang yang sedang tidur. Catatan berikutnya, anjing mereka merentangkan kedua kaki depannya di ambang pintu. Menurut tradisi, anjing itu dikenal dengan nama Qitmir. Tetapi bisa kita lihat juga pada catatan sebelumnya. Bagaimana di catatan sebelumnya kita bisa mendapati bahwa diuraikan, disebutkan Roqim, yang merupakan uraian yang terdapat pada ayat ke-9 yang kita dapati pada surah Al-Kahfi ini, am hasibta anna ashabal kahfi warraqim. Maka di dalam ayat ini dijelaskan bahwa Roqim tersebut artinya adalah inskripsi, bisa prasasti, demikian pula ditafsirkan oleh jalan lain dan sebagian besar mufasir sepakat.
Namun yang lain berpendapat bahwa Rokim itu bisa juga dikatakan nama anjing yang menyertai mereka. Maka kita lanjutkan kembali mendapati catatan kaki yang terdapat di dalam ayat ini. Bahwa digambarkan kalau engkau melihat mereka, tentu kau akan berbalik lari dari mereka dan penuh rasa takut. Lukisan yang jelas mengenai orang-orang yang tidur ini menerangkan tentang mekanisme manusia, yang dengan itu keselamatan mereka dijamin oleh Allah dari musuh-musuh yang masih kafir. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sebagaimana pula kita ingat bahwa ketika Allah menyelamatkan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama sahabatnya, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika berada dalam pengejaran di salah satu gua di Jabal Sur itu, maka bagaimana Allah menyelamatkan mereka dengan cara-cara yang tidak pernah terfikirkan oleh manusia sekalipun. Maka semoga hal ini pun menjadi sebuah pembelajaran bagi kita semuanya bahwa betapa begitu mudahnya Allah menciptakan segala sesuatu di dalam Allah menjaga ataupun melindungi hambanya. Dalam ayat ke-19, وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ. Demikianlah kami bangkitkan mereka dari tidur supaya mereka saling bertanya. Qala qailum minhum kam labithtum. Lalu salah seorang dari mereka bertanya, berapa lama kamu tinggal di sini? Qalu labithna yauman aw ba'dha yaum. Mereka menjawab, kami tinggal barangkali sehari atau sebagian dari sehari. Qalu rabbukum a'lamu bima labithtum. Akhirnya mereka semua berkata, hanya Tuhan yang mengetahui berapa lama kamu tinggal di sini. Fab'atu ahadakum biwariqikum hadhihi ilal Madinah falyanzur ayyuha azka ta'aman falyatikum birizqin minhu wal yatalattaf wala yush'iranna bikum ahada. Sekarang utuslah salah seorang dari kamu membawa uangmu ini ke kota, dan lihatlah makanan mana yang terbaik, dan bawalah sebagian untukmu, dan hendaklah ia bersikap hati-hati dan sopan, dan janganlah ia menceritakan kepada siapapun tentang kamu. Ayat terakhir, innahum iyadharu alaikum yarjumukum aw yu'idukum fi millatihim walan tuflihu idzan abada. Sebab jika mereka mengetahui keadaanmu, mereka akan melempari kamu atau memaksa kamu kembali kepada kepercayaan mereka, dan dengan begitu kamu tidak akan dapat berhasil selama-lamanya. Shadaqallahul azim, maha benar dan maha agung Allah dengan segala firman-Nya. Nah, Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, begitu banyak pesan spiritual yang bisa kita dapati di dalam 3 ayat yang kita baca pada pagi hari ini, dan begitu reflektifnya terhadap apa yang kita jalani dalam kehidupan keseharian kita sekarang ini. Yang pertama, Bapak dan Ibu, sebagaimana kita dapati dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa di dalam tidur kita, kadangkala kita tidak menyadari bahwa ketika dalam tidur, dalam lelapnya tidur itu, apakah kita bergerak atau ke kiri dan ke kanannya. Sehingga menunjukkan kepada kita semuanya, Bapak dan Ibu, bahwa betapa terbatasnya sesungguhnya kemampuan kita di dalam kehidupan ini, kalau bukan keberadaan kita ini senantiasa dalam lindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah tidak bisa kita mengatakan bahwa berapa kali kita berputar ke kiri atau ke kanan selama tidur kita? Dan bahkan kita tidak mengetahui sama sekali yang berlangsung di seputar kita, walaupun sebentar sekalipun tidur kita. Dan bahkan kita bisa mendapati dalam kehidupan ini ketika kita terlelap benar-benar dalam tidur itu. Bahwa boleh jadi dalam lelapnya tidur itu, walaupun boleh jadi hanya 5 menit, 10 menit, maka kemudian dihadirkan mimpi yang luar biasa yang begitu panjangnya. Menunjukkan bahwa betapa relatifnya sesungguhnya, Bapak dan Ibu, penilaian kita terhadap ukuran waktu itu sendiri. Dan bahwa betapa digambarkan di dalam ayat ini, bahwa mereka berbolak-balik, dan berbolak-baliknya mereka itu Allah yang bolak-balikkannya. Sebagaimana kita dapati bahwa ketika seseorang itu dalam keadaan tidurnya, maka Allah menggenggam ruh mereka itu. Sampai dengan kemudian Allah mengembalikan kepada hamba yang Allah kehendaki untuk melanjutkan perjalanan kehidupannya. Dan Allah tahan ruh itu apabila mereka memang tidak dikehendaki Allah untuk melanjutkan perjalanan kehidupannya. Maka ketika kita mendapati akan hal ini, Bapak dan Ibu, bahwa di dalam ketidaksadaran kita pun bahwa Allah tetap mengatur segala sesuatu yang terkait dengan keberadaan diri kita. Maka tentunya bagi kita semuanya di dalam membaca ayat ini, kita memohon kepada Allah bukan hanya sekedar menghadirkan
sekedar kisah masa lalu, namun sesungguhnya di balik kisah ini dan bahkan di dalam setiap huruf kata dan ayatnya, begitu syarat dan padatnya pesan-pesan yang Allah hadirkan bagi kita semuanya. Dan bahwa betapa sesungguhnya melalui setiap ayat ini, dan bahkan penggalan-penggalan ayat ini Allah sediakan jendela bagi kita semuanya. Allah berikan keleluasaan di dalam membuka jendela itu kepada siapapun yang menginginkan dan mengharapkannya. Sebagaimana kita dapati di dalam ayat ke-18 yang kita baca pada pagi hari ini, Allah mengatakan bahwa Allah membolak-balikkan mereka ke kanan dan ke kiri. Maka dalam pandangan Islam, Bapak dan Ibu, kanan dan kiri ini bukannya sekedar menunjukkan arah. Namun banyak sekali terdapat pesan-pesan yang terdapat dalam makna kanan atau kiri ini sendiri. Sebagaimana kita dapati bahwa di dalam ayat yang kita baca pada pagi hari ini, di dalam ayat ke-18 ini begitu jelasnya Allah menyampaikan bahwa mereka dibolak-balikkan. Maka kita bisa mendapati bahwa bagaimana Allah menyampaikan kepada kita semuanya melalui ayat ke-17 dilanjutkan dengan ayat ke-18, maka kita bisa mendapati di dalam ayat ke-48 pada surah An-Nahl, awalam yarau ila ma khalaqallahu min syai'i yatafayya'u dhilaluhu 'anil yamini wasyama'ili sujadal lillahi wa hum dakhirun. Dan apakah mereka tidak memperhatikan suatu benda yang diciptakan Allah? Bayang-bayangnya berbolak-balik ke kanan dan ke kiri dalam keadaan sujud kepada Allah, dan mereka bersikap rendah hati. Dan begitu pun Allah menyampaikan pesan kepada kita semua. Izin bahasan terbatas. Dan betapa kita mendapati Bapak dan Ibu sebagaimana terdapat dalam ayat 17 mengingatkan kita kembali bahwa iblis akan melakukan penggodaan kepada seluruh keturunan Nabi Adam alaihissalam. Ketika iblis menyampaikan pernyataannya, kemudian pasti aku mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Itulah ikrar yang disampaikan oleh iblis. Sehingga ketika kita membaca pada ayat ini, Allah menyampaikan bahwa mereka digerakkan ke kiri dan ke kanannya. Maka tentunya kita memohon kepada Allah semoga ketika di dalam perjalanan kehidupan ini, dalam kesadaran kita, tidak bergerak kita ke kanan ataupun ke kiri, melainkan sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikarenakan tanpa tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berlaku pada kita semuanya adalah pergerakan kita itu adalah merupakan bagian dari ikrar ataupun janji yang telah disampaikan oleh iblis itu sendiri. Maka dari itu Bapak dan Ibu sepatutnya setiap saat kita memohon perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan hal ini. Dan begitu pun kita bisa mendapati pesan yang terkait masalah kanan dan kiri ini, sebagaimana kita bisa mendapati di dalam ayat ke-15 pada surah ke-34 pada surah Saba. Sungguh bagi kaum Saba ada tanda kebesaran Tuhan di tempat kediaman mereka, yaitu 2 buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rezeki yang dianugerahkan Tuhanmu, dan bersyukurlah kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik, yang nyaman, sedang Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Namun apa yang kita dapati Bapak dan Ibu, bahwa Allah memberikan anugerah yang luar biasa, dan digambarkan kiri dan kanannya, Allah berikan rezeki dan kenikmatan, tapi apa yang mereka lakukan? Tetapi mereka berpaling, maka kami kirim kepada mereka banjir yang besar, dan kami ganti kedua kebun mereka, dan 2 kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit, pohon asel, dan sedikit pohon sider. Itulah Allah sebutkan. Nah, sehingga Bapak dan Ibu ketika kita mendapati pesan mengenai kiri dan kanan ini, sepatutnya pula kita memperhatikan bahwa semoga kita terus menjadi bagian dari hamba Allah yang mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan bagi kita semuanya. Dan semoga dengan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah jauhkan kita dari azab sebagaimana Allah gambarkan di dalam ayat ke-16 pada surah ke-34 ini. Dan begitu pun Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bahwa betapa Allah mengingatkan kepada kita semuanya melalui jendela kanan ataupun kiri yang kita dapati dalam ayat 18 ini, menghantarkan kita kepada apa yang Allah sajikan di dalam surah Qaf pada surah 50 dalam ayat ke-16. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Maka di dalam ayat berikutnya,
Ingatlah ketika dua malaikat mencatat perbuatannya, yang satu duduk di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri. Maka kita bisa mendapat bahwa bagaimana di dalam terminologi kanan dan kiri yang kita dapati dalam ayat 18 ini menghantarkan kepada kita bahwa sesungguhnya dalam perjalanan kehidupan ini terdapat malaikat yang di kanan dan kiri mencatat setiap amal dan perbuatan kita. Maka kita dapati pula bahwa bagaimana Allah melanjutkan, dan tidak ada suatu kata yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Dan golongan kiri, dan inilah yang kita dapati di dalam ayat ke-18 ini. Sehingga melalui jendela golongan kiri, dengan terminologi kiri ataupun kanan yang kita dapati pada pagi hari ini, terhantar kepada kita semuanya untuk menjadi kewaspadaan bagi kita bahwa segala sesuatu yang kita lakukan di dalam kehidupan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatatnya, dan Allah menugaskan malaikat-malaikat itu untuk mencatat perbuatan tersebut. Dan begitu pun Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, saya ingin sekali membaca serentetan ayat-ayat di mana Allah menyampaikan kepada kita semuanya. Di dalam surah Al-Ma'arij, cukup panjang yang akan saya bacakan ini. Sebelum sampai kita kepada terminologi mengenai kiri atau kanan itu sendiri. Di dalam ayat ke-36 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka mengapa orang-orang kafir itu datang bergegas kepadamu Muhammad dari kanan dan kiri dengan berkelompok-kelompok? Apakah setiap orang dari orang-orang kafir itu ingin masuk surga yang penuh kenikmatan? Tidak, tidak mungkin. Sesungguhnya kami menciptakan mereka dari apa yang mereka ketahui. Inilah Allah sampaikan untuk kita semuanya dan mengingatkan kembali kepada kita semuanya terhadap apa yang telah diikrarkan oleh iblis untuk melakukan penggodaan kepada kita semuanya. Dan betapa Allah menggambarkan kepada kita begitu beratnya sesungguhnya yang telah dihantarkan kepada Nabi Muhammad SAW, bagaimana dari kiri dan kanan mereka berusaha melakukan penyerangan, berusaha mereka untuk merintangi atas apa yang telah disampaikan dari Rasulullah SAW. Dan sebelum kita beranjak kepada bagian lainnya, Bapak dan Ibu, saya ingin mengingatkan untuk diri saya dan semoga menjadi peringatan bagi kita semuanya, bahwa ketika berbicara kiri dan kanan ini sangat syarat dalam pandangan Islam. Bahwa betapa nanti Allah menyerahkan buku catatan kita semuanya. Ada yang diserahkan dengan tangan kanan dan ada yang diserahkan dengan tangan kiri ataupun dari belakangnya. Maka kita bisa mendapati dalam surah ke-69, dalam surah Al-Haqqah, ayat ke-19, dan diikuti dengan ayat yang berikutnya. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُهَا أُمُقْرَءُ كِتَابِيَهْ. Adapun orang-orang yang kitabnya diberikan di tangan kanannya, maka dia berkata, ambillah, bacalah kitab ini, kitabku ini. Inni dhonantu anni mulkin hisabiyah. Sesungguhnya aku yakin bahwa suatu saat aku akan menerima perhitungan terhadap diriku. Maka orang itu pun berada dalam kehidupan yang diridhoi, bahwa fi 'ishatir radiyah, fi jannatin 'aliyah, dalam surga yang tinggi. Qutufuha daniyah, buah-buahannya dekat. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Kepada mereka dikatakan, makan dan minumlah dengan nikmat karena yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu. Nah, sehingga kita bisa mendapati Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah bahwa betapa melalui ayat ke-24 pada surah 69 ini, tidak saja Allah menggambarkan yang diawali dengan ayat-ayat yang sebelumnya, tetapi sebagaimana kita dapati bahwa pada akhir daripada ayat yang kita baca, yaitu pada ayat ke-39 pada surah Al-Ma'arij, bahwa sesungguhnya kita akan mendapati apa yang kita ketahui, yaitu apa yang kita lakukan di dalam kehidupan ini. Nah, sebaliknya Bapak dan Ibu, kita bermohon kepada Allah ketika Allah memperingatkan kepada kita semuanya bahwa ada kepada mereka yang akan diberikan kitab itu melalui tangan kirinya. Kita dapati dalam hal ini pada ayat ke-25 pada surah Al-Haqqah yang kelanjutan daripada mereka yang diberikan melalui tangan kanannya. Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Dan adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kirinya, maka dia berkata, alangkah baiknya jika kitabku ini tidak diberikan kepadaku. Walam adrima hisabiyah, sehingga aku tidak mengetahui bagaimana perhitunganku. Ya laitaha kanatil qadiyah, wahai kiranya kematian itulah yang menyudahi segala sesuatu. Ma'agna anni maliyah, hartaku sama sekali tidak berguna bagiku. Halaka anni sultaniyah, kekuasaanku pun telah hilang dariku. Khuduhu faghulluh,
Dan Allah pun berfirman, tangkaplah dia lalu belenggulah tangannya ke lehernya. Tsummal jahima sallu, kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Tsumma fi silsatin zar'uha sab'una dhira'an faslukuh, kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Innahu kana la yu'minu billahil azim, sesungguhnya dialah orang yang tidak beriman kepada Allah yang maha besar. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan juga dia tidak mendorong orang lain untuk memberi makan orang miskin. Falaisa lahul yauma hahuna hamim, maka pada hari ini di sini tidak ada seorang teman pun baginya. Wala ta'amun illa min ghislin, dan tidak ada makanan baginya kecuali dari darah dan nanah. La ya'kuluhu illal khati'un, dan tidaklah ada yang memakannya kecuali orang-orang yang berdosa. Nah, inilah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, semoga dengan kita menelusuri pesan-pesan yang Allah hadirkan bagi kita semuanya, semoga melalui peringatan-peringatan Allah sampaikan, dan terutama mengenai bahwa betapa mengerikannya hukuman yang akan diberikan kepada orang-orang yang berbuat durjana dalam kehidupannya, yang mereka diberikan melalui tangan kirinya kitab catatan tersebut. Semoga kita dijauhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hal yang demikian. Dan kemudian kita bisa mendapati pula Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bahwa betapa syaratnya pesan yang kita dapati di dalam ayat yang kita baca pada pagi hari ini, bahwa mereka tidak saja saling bertanya antara satu dengan yang lainnya, namun Allah berikan pembelajaran kepada kita. Yang pertama adalah ketika Allah menyampaikan 309 tahun mereka tinggal di dalam goa itu, namun mereka merasa bahwa mereka hanya tinggal sebentar, tidak lebih setengah hari ataupun satu hari. Maka sesungguhnya Bapak dan Ibu, hal ini sepatutnya pula menjadi pembelajaran bagi kita semuanya. Demikianlah kehidupan kita di alam dunia ini sangat sebentar dibandingkan dengan kehidupan kita di akhirat nanti. Namun Allah berikan pembelajaran kepada kita semuanya dari apa yang mereka lakukan di dalam kehidupan ini. Ketika permasalahan itu disampaikan dan ditanyakan, maka tidak akan mungkin mendapatkan jawaban pasti atas hal yang demikian. Namun betapa dengan landasan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka pun menyampaikan kesimpulannya, qalu rabbukum a'lamu bima labistum, bahwa sesungguhnya hanya Allah yang maha mengetahui. Sehingga sepatutnya hal ini menjadi sebuah pembelajaran bagi kita semuanya, bahwa kadang-kadang kita terjebak Bapak dan Ibu dalam kehidupan ini, kita berdebat untuk sesuatu yang tidak penting sebetulnya, sesuatu yang tidak akan pernah sampai pada ujungnya. Namun melalui ayat ini kita dapati bahwa bagaimana Allah memberikan pembelajaran kepada kita semuanya di tengah ketidaktahuan dan ketidakpastian mereka akan situasi dan kondisi yang mereka hadapi, mereka pun segera sampai pada kesimpulannya bahwa Allah yang maha mengetahui sesungguhnya berapa lama mereka tinggal di sana. Dan kemudian kita pun bisa mendapati pembelajaran di sini bahwa ketika mereka mengatakan fab'atu ahadakum biwariqikum hadhihi ilal Madinah, ketika mereka memerintahkan bahwa salah seorang dari mereka harus keluar daripada gua itu untuk membeli segala sesuatu yang mereka perlukan, yang disebutkan di dalam ayat ini adalah makanan untuk mereka. Mendapatkan sebuah pembelajaran pula bagi kita bahwa kita tidak diizinkan untuk berlama-lama di dalam gua itu, tetapi kita harus total action di dalam kehidupan ini. Ini yang kita dapati pula Bapak dan Ibu mengingatkan kita dalam peristiwa haji, kita wukuf di sana. Bukankah ketika kita berada dalam tenda dalam wukuf itu seperti halnya kita berada di dalam goa? Kita bukan hanya sekedar duduk-duduk semata di sana, tetapi kita harus merenungkan, melakukan penghisaban diri kita, merenung kita bagaimana hakikat keberadaan diri kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bagaimana dengan misi pula yang telah Allah berikan kepada kita semuanya sebagai khalifah di muka bumi, rahmatan lil alamin. Maka tidak boleh berlama-lama kita berada wukuf di padang Arafah itu, segera kita harus keluar menuju Musdalifah. Maka inilah yang disajikan di dalam ayat ini. Begitu mereka terbangun, mereka mengutus salah satu dari mereka untuk pergi, untuk melakukan sa'i di dalam kehidupan ini. Nah, bukankah Bapak dan Ibu yang kita lakukan dalam setiap hari kita menjalankan sa'i kita? Dalam bentuk apapun yang kita lakukan, profesi kita, tugas dan tanggung jawab kita. Namun di sini Allah pun memberikan pembelajaran, falyanzur ayyuha azka ta'ama, bahwa bagaimana telah disampaikan kepada mereka adalah untuk membawa makanan yang terbaik. Makanan yang terbaik itu bukan hanya sekedar lezat di lidah kita, tetapi halalan thayyibah, bahwa dia merupakan makanan halal dan baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian kita pun diajarkan etika di dalam kehidupan ini apabila kita betul-betul ingin bahagia. Kemudian disampaikan wal yatalattaf,
dan hendaklah ia bersikap hati-hati dan sopan santun. Dan bukankah hal ini mengingatkan kepada kita semuanya bahwa wal yatalattaf dengan kata dasarnya latofa. Huruf lam, huruf to, dan huruf fa mengingatkan kita kepada asma Allah, Al-Latif, Allah yang maha lembut. Bukankah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita bisa mendapat dalam kehidupan ini sesungguhnya hanya orang yang memiliki kelemah lembutanlah yang mendapatkan empati dan simpati dari orang lain. Dan bukankah Allah menyampaikan pula untuk kita semuanya, sebagaimana kita dapati dahulu ketika kita membaca dalam surah Al-Imran pada ayat ke-159, dikarenakan kelemah lembutan Rasulullah SAW itulah, maka kemudian mereka pun mengikuti atas apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Kalaulah Rasulullah berlaku kasar kepada mereka, niscaya mereka pun akan berlari dari sisi Rasulullah. Nah, maka semoga hal ini Bapak dan Ibu, ketika kita menyadari pula bahwa betapa kalau misalnya kita ingat Al-Quran dahulu Bapak dan Ibu, pada kata wal yatalattaf ini adalah ditebalkan di sana. Dan dianggap bahwa kata wal yatalattaf adalah merupakan pertengahan daripada Al-Quran. Maka kalau misalnya kita melihat dari sisi ini bahwa sesungguhnya Al-Quran ini dihantarkan sebagaimana akhlak Rasulullah SAW dengan segala kelemah lembutannya. Dan ini pun menjadi sebuah pembelajaran bagi kita semuanya ketika kita mendatangi suatu kaum, seperti halnya yang disimbolkan melalui salah seorang daripada Ashabul Kahfi ini, pemuda ini untuk menuju ke kota, maka dinasihati adalah wal yatalattaf. Maka bagaimana dengan kita ketika putra atau putri, ataupun kita sendiri, untuk meninggalkan tempat kita beranjak, bertebaran kita di muka bumi ini, adakah kita menggunakan wal yatalattaf ini adalah sebagai pakaian utama kita di dalam kehidupan kita ini. Dan kemudian nasihat terakhir adalah wala yush'iron nabikum ahada. Dan janganlah ia menceritakan kepada siapapun tentang kamu. Nah, sepatutnya hal ini pun menjadi pembelajaran pula bagi kita Bapak dan Ibu, kadangkala kita tidak menyadari bahwa seakan-akan segala sesuatu yang kita miliki harus kita sampaikan kepada orang lain. Padahal sebetulnya Bapak dan Ibu tidak perlu hal yang demikian kita sampaikan semuanya. Sepatutnya mendapati ayat ini kita bisa memilah-milah di dalam pembicaraan kita. Apa yang bisa disampaikan, apa yang tidak perlu disampaikan, apa yang cukup menjadi rahasia kita sendiri, apa yang boleh kita sampaikan kepada orang lain apabila memang terdapat makna ataupun kebaikan di dalamnya. Dan sesungguhnya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, apalagi dalam media sosial yang begitu leluasa sekarang ini, harus lebih hati-hati kita. Dan saya pun ingin mengingatkan hal ini kepada diri saya sendiri. Dan semoga pula menjadi peringatan bagi setiap diri kita semuanya. Bahwa sesungguhnya Bapak dan Ibu ketika kita menyampaikan segala sesuatu melalui media sosial itu, belum tentu yang kita sampaikan menurut kita baik, tetapi baik pula menurut orang lain. Boleh jadi tanpa kita sadari ketika kita menyampaikan ataupun menampilkan foto-foto yang menunjukkan kebahagiaan kita, boleh jadi belum tentu Bapak Ibu semua orang yang melihat foto itu, mereka pun sukacita melihatnya. Boleh jadi Bapak dan Ibu kalau seandainya didapati oleh mungkin ketika berada dalam situasi dan kondisi hati yang tidak matang, kemudian menimbulkan rasa iri pada orang lain atas apa yang kita tampilkan di dalam foto itu, bukankah kita menimbulkan menjadi penyebab penyakit pada diri orang lain? Nah, sebagaimana Allah menyampaikan di dalam ayat ke-20 ini, sebab jika mereka mengetahui keadaanmu, mereka akan melempari kamu atau memaksa kamu kembali kepada kepercayaan mereka, dan dengan begitu kamu tidak akan dapat berhasil selama-lamanya. Nah, inilah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bahwa betapa syaratnya sesungguhnya. Semoga Allah memberikan kemudahan bagi kita semuanya untuk dapat merefleksikan pada setiap pesan dan ayat pada setiap pesan yang terkandung di dalam ayat yang kita baca, agar betul-betul ayat ini bisa membumi, agar ayat-ayat ini bisa melekat dan mengena di dalam setiap elemen di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan dengan cara yang demikianlah baru benar-benar ayat ini nuzul kepada kita semuanya, sehingga tidak hanya kita diberikan kemudahan di dalam membacanya, namun semoga setiap pesan yang terhadirkan di dalamnya, baik pesan globalnya ataupun pesan-pesan rinci di dalamnya, Allah berikan kemudahan bagi kita semuanya. Wal yatalattaf, maka hendaklah berlaku lemah lembut, bersikap hati-hati dan sopan santun di dalam kehidupan ini. Inilah pesan luar biasa yang kita dapati, dan bahkan di dalam tafsir Abdullah Yusuf Ali yang saya baca pada pagi hari ini pun, kata wal yatalattaf ini ditebalkan untuk menjadi perhatian bersama bagi kita semuanya,
mengingatkan kepada kita semuanya ketika kita ingin dicintai oleh Allah. Dan salah satu asma Allah adalah Al-Latif, Allah Maha Lembut. Maka tiada lain Bapak dan Ibu, apapun yang kita lakukan, maka sepatutnya kita menggunakan pakaian sesuai dengan perintah wal yatalattaf ini sendiri. Dan perintah wal yatalattaf bukan hanya sekedar merupakan perintah ataupun permintaan ataupun nasihat yang disampaikan oleh salah seorang Ashabul Kahfi kepada salah seorang yang diutus pergi ke kota itu. Namun ketika ayat ini dihadirkan di dalam Al-Quran yang merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sesungguhnya hal ini pun menjadi pesan untuk kita semuanya. Shadaqallahul azim, maha benar dan maha agung Allah dengan segala firman-Nya. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Demikian Bapak dan Ibu yang dapat sama-sama kita telusuri pada pagi hari ini melalui 3 ayat di dalam ayat ke-18 sampai dengan ayat 20 dari surah Al-Kahfi ini. Semoga di penghujung tahun ini dan di hari yang penuh barokah ini, Allah bukakan pintu rahmat, barokah dan hidayahnya untuk kita semuanya, di mana setiap huruf kata dan ayat ini menjadi pembuka pintu rahmat, barokah, hidayah, maghfirah dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala, Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada ilmu pada kita melainkan hanya atas apa yang Allah ajarkan untuk kita semuanya, karena sesungguhnya hanya Allah yang maha mengetahui dan hanya Allah pula yang maha bijaksana. Nah Bapak dan Ibu, demikian yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini.